Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Muksid Arsyad dengan NIM 0513473399 dari Prodi Sistem Informasi akan mencoba mengerjakan tugas 2 keamanan jaringan. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum. Yang pertama ada menerapkan firewall jenis packet filtering, lalu melakukan konfigurasi NAT overload, dan yang terakhir melakukan VPN site to site. Nah, mungkin yang pertama saya akan mencoba melakukan praktikum penerapan firewall jenis paket. Nah, di sini sebelumnya menyiapkan bahan praktik firewall ACL yang sudah persiapkan. Di sini sudah saya buka untuk interface-nya, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini juga sudah saya tuliskan masing-masing alamat IP-nya untuk memudahkan ke depannya. Di sini karena sudah dikonfigurasi, berikut alamat IP semua list PC beserta routernya. Dan di sini ada status konektivitas layanan. Nah, kondisi awal pada topologi ini yaitu semua PC dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP, lalu dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.2010 dan dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Mungkin ini gambarnya. Saya coba testing dulu untuk memastikan bahwa sudah terkoneksi. Untuk salah satu yaitu dari 30.5 saya menggunakan protokol ICMP dulu ya. Jadi untuk ke web server dan FTP server kita coba. Ini dari PC 0 ke web server. Di sini successful dengan tipenya ICMP ke web server, lalu kita coba ke FTP server. Nah, di sini juga sudah successful. Berarti di sini kondisinya sudah terkoneksi sebelum terpasang firewall. Selanjutnya mencoba mengecek koneksi dengan FTP ke alamat 192.168.20.10. Di sini kita FTP 192.168.20.10. Nah, di sini berhasil connect. Coba kita masukkan username-nya sys21. Passwordnya di sini UT. Nah, di sini berhasil login. Kita exit. Nah, selanjutnya FTP ke 192.168.20.5. FTP 192.168.20.5. Nah, ini trying to connect. Ini sama seperti di gambar karena sudah sesuai konfigurasinya. Nah, ini disconnecting from FTP server. Oke, baik. Skenario-nya yaitu akan memasangkan fitur firewall menggunakan access list di router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30 yaitu PC 0 dan PC 1 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Dan skenario yang kedua yaitu PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 10.7 dapat mengakses layanan FTP di 20.10 dan HTTP di 20.5 serta akses protokol ICMP pada kedua server tersebut. Di sisi lainnya yang terdapat jaringan 10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Nah, mungkin ini ada status konektivitasnya. Selanjutnya melakukan konfigurasi router 2 dengan konfigurasi berikut. Pasangkan role tersebut di interface ini dengan menggunakan perintah berikut. Nah, kita coba berarti ke router 2.
di config, masuk ke serial 010. Oh, mungkin ini kita copy saja. Kita masuk ke CLI, lalu paste, enter, lalu ini paste, enter, lalu ini, ya. Selanjutnya masuk ke tahap uji coba. Karena sudah dipasangkan konfigurasinya, kita masuk ke tahap uji coba. Lalu kita lakukan ping dari IP 30 ke 20.5. Coba ping 20.5, ping stop. Nah, ini destination host unreachable. Lalu lakukan FTP, ini tidak bisa juga. Dan HTTP. HTTP bisa, berarti ping dan FTP tidak bisa. Lalu di IP yang selanjutnya di 10.5 kita lakukan ping ke 20.5. Ping. Nah, ini bisa mereply, lalu lakukan FTP, tidak bisa, dan coba HTTP. HTTP juga mungkin tidak bisa karena lama. Selanjutnya kita ke server FTP server dari 10.5 ke 20.10. Nah, ini request timeout, tapi masih bisa, berarti bisa. Lalu kita lakukan FTP, tidak bisa, dan yang terakhir HTTP. Nah, ini juga
tidak bisa ya. Lalu lakukan hal yang sama untuk 6 dan 7. 10.6 dari IP web server dulu. Ini mau mereply FTP. FTP juga tidak bisa. Dan yang terakhir web browser. Nah, ini bisa web server terbuka. Jadi untuk 10.6 ping bisa, FTP tidak bisa, dan HTTP bisa. Lalu kita ke server FTP dari 10.6. Ping ini bisa. Lalu FTP juga bisa karena diminta username dan berhasil connect. Yang terakhir web browser. Nah, ini tidak bisa. Selanjutnya yang terakhir di IP 10.7. Kita coba dari web server dulu. Command prompt ping. Ini berhasil untuk pingnya. Lalu FTP gagal, tidak berhasil. Kita coba HTTP. HTTP bisa ya. Berarti 10.7 bisa ping, FTP tidak, dan HTTP bisa. Lalu yang terakhir kita ke server 20.10 atau FTP server. Coba ping dahulu. Ping bisa, masih mereply. Terkadang ada request timeout. Lalu kita coba FTP. FTP juga tidak bisa. Dan yang terakhir kita HTTP. Nah, untuk ini HTTP juga tidak bisa. Selanjutnya untuk praktikum yang kedua yaitu konfigurasi NAT overload. Di sini tahap persiapannya yaitu membuka file tracker NAT. Nah, di sini saya sudah membuka nat.pkt sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Seperti berikut. Lalu di sini juga sudah dipasangkan masing-masing IP-nya, mulai dari router hingga web server atau FTP server, dan PC-nya juga sudah dipasangkan. Lalu pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.0 dan 30.0 dapat ke web dan FTP server yang terdapat pada network 20.0. Selanjutnya, melalui browser yang terdapat pada PC 0, akses web server di 192.168.20.5. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.20.5 dan tekan tombol Go beberapa kali. Selanjutnya, verifikasi menggunakan netstat pada web server. Command prompt netstat. Mungkin kita coba buka lagi. Ketikkan net
start. Nah, di sini muncul IP yang mengakses yaitu 192.168.30.5. Lalu langkah selanjutnya pada PC 4, tutup dulu, akses FTP 10D. PC 4, desktop, FTP 192.168.20.10. Nah, di sini berhasil masuk. Coba kita masukkan dulu. Lalu di FTP server juga kita lakukan pengecekan. Start. Nah, sini ya sama seperti di gambar 20.10. Nah, kondisi awal pada topologi ini yaitu semua PC dapat mengakses FTP server pada alamat 20.10. Semua PC mengakses web server di 20.5. Web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstart. Nah, langkah selanjutnya skenario-nya yaitu melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi semua PC pada jaringan 10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP dengan fitur NAT sehingga web dan FTP tidak menggunakan alamat pengirim asli yang berasal dari network 10.0. Dan yang kedua, semua PC yang terdapat di jaringan 30.0 dapat mengakses web dan FTP, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari 30.0. Nah, konfigurasinya yaitu pada router 1 kita lakukan n lalu config t lalu int f0 IP not inside int f0 slash lalu copy ini juga di copy. Nah, selesai. Selanjutnya melalui browser di PC 0, PC 3 dan PC 4 akses web server, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Ini kita keluar dulu. PC 0 akses web, Go. Lalu di PC 3 dan yang terakhir di PC 4. Selanjutnya melakukan netstart di web server. Command prompt
lakukan net start. Kita coba ulangi, tapi ini masih terbuka yang tidak terbaca. Dari PC 3, PC 0, PC 3 dan 4. Dan verifikasi di web server menggunakan net start lagi. Nah, dari sini web server masih mengenali alamat host yang berasal dari 30.0. Sedangkan jika akses web server tersebut berasal dari host di jaringan 10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 50.1. Ya, di sini ya. 50.1. Selanjutnya proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 dengan menggunakan perintah shipNAT trans. Berarti di router 1 kita masukkan shipNAT trans. Nah, seperti ini ya. Sudah muncul sesuai di gambar. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan praktikum konfigurasi VPN site to site. Tahap persiapannya yaitu membuka file packet tracer IPsec site to site.pkt. Di sini saya sudah membukanya, yang kurang lebih muncul seperti di gambar. Lalu ada daftar masing-masing interface yang terdapat pada topologi tersebut, yaitu router 1 ada alamat IP-nya sampai ke PC nomor 1. Nah, pada topologi tersebut diasumsikan network 172.16.10 dan 16.20 sebagai jalur public dan dua jaringan lainnya 10.10 dan 20.10 sebagai jalur private. Nah, pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping. Ini juga bisa menggunakan seperti ini. Ping berhasil ya. Lalu kita coba menggunakan ping ini dari PC 0 ke PC 1. Ping PC 0 PC 1 itu 192.168.20.10. Nah, di sini sudah mereply, berarti di sini terhubung. Selanjutnya yaitu mengaktifkan fitur keamanan pada router 1 dan 2 dengan perintah berikut. Kita coba ke router 1. Kita masukkan config-nya terlebih dahulu. Config T. Nah, di sini masukkan stop. Yes. Lalu N. Copy running config startup config. Yes. Oke. Lalu reload. Confirm. Kita tunggu dahulu.
Lalu verifikasi menggunakan show version. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah terinstall security ke-9, evaluation dan security ke-9. Langkah selanjutnya konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi ini. Lalu kita masuk ke CLI, config, kita paste, copy. Access list 1110 permit. Oke, benar. Titik 0. Lalu sini copy. Exit. Crypto. Nah, langkah ketiga konfigurasi parameter ISA KMP phase 2. Copy. Exit. Lalu selanjutnya konfigurasi pada router 3 ya, seperti sebelumnya. Copy. Kita masuk ke config dahulu. Paste. Access list 110.255. Sudah masuk. Lalu konfigurasi parameter V1. Lalu masuk ke phase 2. Sudah masuk ke config crypto map. Langkah terakhir yaitu setelah konfigurasi sebelumnya melakukan verifikasi hasil konfigurasi, mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Saya coba menggunakan ping. Nah, successful ya. Sudah sukses. Kita coba ping manual. Dari PC 0 ke PC 1. Nah, sini sudah mereply, berarti sudah berhasil. Verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut. Tapi pada router 1
mungkin di sini sudah muncul ya hasilnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.